Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film zombie terbaru dan cukup brutal, yaitu berjudul Apocalypse: The Beginning of the End 2024. Menceritakan sebuah virus baru, mutasi dari virus yang membuat kita harus merasakan lockdown, yaitu virus COVID-19 yang membuat semua orang di seluruh dunia menjadi zombie yang sangat ganas dan juga brutal. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Manel yang pada saat itu ia bersama istrinya datang ke ulang tahun ponakannya. Ibu dari ponaan Manel bernama Belen melarang mereka untuk pulang terlebih dahulu karena saat ini sedang malam Natal dan pastinya akan macet parah. Namun mereka berdua akhirnya tetap memilih untuk pulang. Di perjalanan pulang, Manel dan istrinya berdebat tentang mempunyai anak. Terlebih lagi mereka berdua sudah menikah cukup lama. Namun Manel sendiri masih enggan untuk punya anak. Dan dari pertikaian tersebut, istri Manel yang tak lihat jalan akhirnya kecelakaan ditabrak oleh truk. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, kecelakaan sebelumnya membuat istri Manel tewas, sehingga Manel sangat terpukul serta depresi dan enggan untuk bersosialisasi. Satu-satunya orang yang ia hubungi ialah Belen, dan Manel juga mempunyai seekor kucing yang sangat ia sayangi bernama Luculo. Sebuah berita menunjukkan jika saat ini seluruh dunia mengalami masalah virus mutasi dari COVID-19 bernama TSJ yang membuat manusia menjadi zombie, dan pemerintah sedang berupaya untuk menutup perbatasan agar menekan penyebaran virus. Namun nampaknya Manel tak terlalu mempedulikannya. Manel kemudian hendak pergi ke pelabuhan dan di tengah perjalanan ia mendengarkan radio yang membicarakan tentang awal mula munculnya virus TSJ. Singkat cerita, sampailah Manel di pelabuhan untuk menjual kapalnya karena semenjak kematian istrinya ia sudah jarang memakainya. Namun saat masuk ke dalam, Manel malah teringat dengan gelang milik mendiang istrinya dan kapalnya tak jadi laku. Sebelum pulang, Manel menyempatkan diri untuk belanja kebutuhan makanan dan ia dibuat bingung karena banyak orang yang mulai membeli semua makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, Manel yang tak sadar dengan situasinya lagi-lagi tak terlalu mempedulikannya. Saat ada di rumah, berita kembali membicarakan virus yang kali ini Spanyol berhasil membendung virus tersebut agar tidak menyebar. Manel kemudian dihubungi oleh Belen yang mengajaknya untuk menuju ke pulauan bernama Canary. Karena suami Belen yang merupakan seorang tentara, mereka diwajibkan pindah agar tak terjangkit virus TSJ. Namun meski sudah dipaksa, Manel tetap tak mau ikut. Estaban buscando algo. Keesokan harinya, Manel akhirnya berubah pikiran setelah melihat semua tetangganya pergi. Manel kemudian memutuskan menyusul kakaknya dan radio membicarakan tentang virus TSJ yang kembali bermutasi, membuat orang yang terjangkit berubah dengan sangat cepat dan hal itu menyulitkan negara-negara Eropa untuk membendung penyebaran virus. Singkat cerita, Manel sudah sampai di bandara dan semua orang terlihat juga ingin pergi dari kota. Tapi semua penerbangan tiba-tiba dibatalkan dan Belen memberitahu Manel agar segera pulang serta mengunci pintunya sampai mendapatkan kabar darinya.
Keadaan semakin kacau saat salah satu penumpang tak terima penerbangannya dibatalkan dan ia memaksa masuk ke pesawat. Manel terpaksa harus kembali pulang, tapi masalah belum selesai karena jalan macet parah sehingga kendaraan tak bisa bergerak sama sekali. Tak ada pilihan lain, Manel memutuskan untuk jalan kaki pulang bersama para pengendara yang lain. Saat akan sampai di rumah, terlihat para tentara sedang mengamankan satu rumah yang membuat semua orang di sekitar penasaran. Ternyata salah satu warga berhasil terjangkit virus dan sudah berubah menjadi zombie, membuat semua orang di sana ketakutan. Keesokan harinya, Manel mendapatkan kabar dari Belen jika masih tak ada kabar dari jalur udara. Tentara berencana untuk mengevakuasi semua orang untuk dikarantina. Namun, Belen melarangnya karena jika banyak orang, maka resiko tertular semakin tinggi dan makin tidak aman. Manel kemudian melihat kacaunya kota dari TikTok dan zombie sudah mulai merajalela beserta berbagai konten kreator menunjukkan cara bertahan hidup. Tak lama kemudian, pemerintah menetapkan keadaan darurat kepada seluruh warga. Dirasa stok makanan mulai menipis, Manel pergi ke warung terdekat. Namun sayangnya sudah terlambat karena semua barang yang ada di dalam habis tak tersisa. Tapi beruntung, Manel berhasil menemukan makanan di warung terdekat dan ia pun segera mengambilnya. Tapi tiba-tiba ada dua polisi yang sudah tergigit dan Manel yang ketakutan tak bisa berbuat apa-apa. Melihat hal tersebut, Manel pun langsung bekerja memperkuat pertahanan rumahnya, mulai dari memasang pagar besi dan juga memperkuat kunci pintu rumah. Sementara itu, pemerintah mulai melakukan upaya evakuasi dan siapapun yang menolak akan dianggap melanggar hukum. Malamnya tentara sudah mencapai kawasan rumah Manel dan Belen melarangnya untuk ikut evakuasi. Tentara kemudian menyadari jika Manel masih ada di dalam dan mereka mencoba mendobraknya. Tapi beruntung kunci pintu terlalu kuat membuat tentara akhirnya pergi. Seminggu kemudian, stok makanan Manel semakin menipis dan ia berniat keluar rumah untuk mencari makanan. Dengan menggunakan alat seadanya, Manel mulai menyusuri rumah tetangganya yang sudah ditinggalkan. Namun sayangnya sudah banyak rumah yang ia datangi, Manel masih belum menemukan makanan. Pada akhirnya, Manel bertemu dengan tetangganya bernama Gabriela. Ia telat untuk dievakuasi karena menggunakan kursi roda. Sadar jika Manel adalah orang baik, Gabriela ingin membantunya mencari makanan dengan menunjukkan rumah-rumah yang kemungkinan besar ada stok makanan. Manel mulai mencari dan ia menemukan beberapa makanan serta motor KLX yang akan memudahkan dirinya mencari makanan. Sayangnya, makanan mereka masih sedikit, membuat Manel harus kembali keluar mencari makanan. Saat ada di satu rumah, Manel yang terkejut tak sengaja menembak panahnya, yang membuat orang asing tersebut ketakutan. Dan beruntungnya, rumah tersebut terdapat banyak stok makanan. Mereka berdua tentu saja sangat senang karena mendapatkan banyak sekali stok makanan. Saat tengah malam, Manel mendapat kabar dari radio jika para pengungsi akan dikirim ke Pulau Kanari, tempat yang sama yang dibicarakan oleh Belen. Mereka berniat pergi menggunakan kapal milik Manel sebelumnya. Namun, Gabriela ragu untuk ikut karena takut menjadi beban. Meski begitu, Manel tetap akan membawa Gabriela bagaimanapun caranya. Keesokan harinya,
Manel ternyata menemukan Gabriela sudah tewas bunuh diri karena ia tak mau jika Manel akan kesulitan saat pergi membawa dirinya. Saat akan kembali, satu zombie tiba-tiba menyerangnya, membuat Manel mau tak mau harus menghabisinya, meskipun ia tak pernah menghabisi seseorang. Manel kemudian segera berangkat ke pelabuhan. Namun saat akan sampai, Manel malah mendapat masalah karena dikejar gerombolan zombie, membuat dirinya panik dan pada akhirnya harus terjatuh. Masalah kembali muncul karena motornya malah mogok, membuat ia harus segera menuju pelabuhan agar bisa selamat. Manel pun terus berlari dan pada akhirnya berhasil sampai di pelabuhan. Sayangnya usahanya sia-sia karena semua kapal termasuk kapalnya sudah hilang dipakai untuk pergi dari kota. Terdapat satu kapal yang belum dipakai. Manel berniat menggunakannya untuk kabur. Tapi sayangnya kapal tersebut rusak parah dan terdapat bayi zombie membuat Manel akhirnya pergi menggunakan perahu untuk mencari kapal yang lain yang masih bisa digunakan. Setelah beberapa jam berlayar, Manel dihadang oleh pelaut Ukraina dan ia dibawa ke kapal milik mereka. Di sana ia bertemu dengan seorang penerjemah bernama Victor. Manel sempat diinterogasi dan Manel pada akhirnya dianggap berguna karena ia juga mempunyai usaha tenaga surya sehingga ia dibiarkan tinggal. Victor sendiri berasal dari Ukraina dan sempat bekerja sebagai pilot pemadam kebakaran. Saat akan istirahat, Manel melihat beberapa orang datang. Namun saat pagi, Manel tak menemukan orang yang baru datang semalam, sehingga ia menanyakannya kepada Victor. Namun Victor malah menutup-nutupi hal tersebut, membuat Manel curiga. Manel kemudian melihat awak kapal masuk ke dalam ruangan yang mencurigakan dan ia juga diminta untuk menunjukkan lokasi yang sekiranya terdapat bahan-bahan yang diperlukan untuk kapal mereka yang rusak. Manel kemudian mencoba menanyakan apa yang terjadi kepada Victor. Namun Victor memperingatkan Manel untuk tidak banyak bertanya. Manel kemudian mengajak Victor kabur karena ia tahu letak helikopter yang ada di rumah sakit. Namun lagi-lagi Victor menyarankan agar Manel menghindari masalah saat ada di kapal. Víctor, dime la verdad. Somos prisioneros. Los que llegaron anoche están abajo, ¿verdad? Dirasa berbahaya, Manel pun berniat kabur. Tapi sebelum itu, ia pergi ke ruangan rahasia yang ternyata berisi para sandera. Manel pun tentu saja langsung membebaskan mereka, berniat kabur bersama. Tapi sayangnya mereka ketahuan, membuat Manel terpojok. Beruntung Victor membantunya menghabisi satu awak kapal, dan ia akhirnya berpihak ke Manel untuk kabur bersama. Awalnya rencana mereka berjalan baik, namun posisi mereka akhirnya ketahuan dan ditembaki, membuat satu sandera tewas serta Victor tertembak. Singkat cerita, Manel berhasil menemukan mobil untuk membawa mereka berdua menuju rumah sakit. Di tengah jalan, Victor mengatakan jika para orang-orang Ukraina sebelumnya adalah orang jahat. Mereka hanya mau merekrut orang yang mau tunduk kepadanya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, mereka akhirnya sampai di rumah sakit dan ternyata helikopternya sudah tidak ada. Terlebih lagi mereka juga diserang beberapa zombie, membuat Manel harus menggunakan sisa peluru yang ada.
Sambil menggotong Victor, Manel segera masuk ke rumah sakit dan ia juga dibuat bingung bagaimana caranya mengobati luka Victor sekaligus mengeluarkan pelurunya. Namun saat mencari obat untuk Victor, Manel malah mendengar suara seseorang dari ventilasi udara sehingga Manel segera mencari sumber suara tersebut. Manel kemudian memanggil mereka melalui ventilasi. Namun tak lama kemudian beberapa zombie di sana menyadari keberadaannya, membuat Manel seorang diri harus bertahan sembari melindungi Victor. Beruntung seorang perawat bernama Lucia datang dan menyelamatkan mereka berdua. Tersisa Lucia dan Suster Cecilia beserta anak-anak. Mereka berdua kemudian segera mengobati Victor. Sementara itu, Manel menunggu dan berbincang dengan anak-anak. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya peluru di dalam tubuh Victor berhasil dikeluarkan dan saat ini Victor masih dalam masa pemulihan. Mengetahui tujuan Manel dan Victor mencari helikopter, Lucia pun menunjukkan sisa satu helikopter yang ada yang berada di halaman belakang. Sayangnya untuk menuju ke sana mereka harus melewati gerombolan zombie yang sangat banyak. Satu-satunya cara adalah mereka harus melewati terowongan yang sebelumnya meledak. Mereka berniat menggunakan helikopter tersebut saat Victor sudah pulih. Manel kemudian mengitari rumah sakit dan ia teringat dengan masa lalunya saat ia kehilangan istrinya di rumah sakit tersebut. Keesokan harinya, Manel mendapat sinyal dan menerima kabar dari Belen jika mereka baik-baik saja. Tapi tak lama kemudian, orang Ukraina sebelumnya sudah sampai di rumah sakit tersebut. Dengan cepat, Manel kemudian segera memberitahu semua orang untuk bergegas pergi karena orang yang berbahaya akan mengancam keselamatan mereka. Mereka melewati terowongan yang sebelumnya meledak dan saat ini dipenuhi dengan asap. Tapi saat akan keluar, ada satu zombie menyerang yang membuat Suster Cecilia tergigit. Sadar ia akan berubah, Suster Cecilia pun memutuskan pergi demi keselamatan anak-anak. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan saat ini mereka harus melewati segerombolan zombie. Satu persatu dari mereka berhasil lolos. Namun saat Manel dan satu bocil akan lewat, mereka berdua ketahuan, membuat mereka berdua dan Lucia terpisah. Orang Ukraina sebelumnya berhasil membabat habis zombie di ruangan tersebut dan Manel memanfaatkan hal tersebut untuk kembali ke Lucia. Satu langkah terakhir untuk sampai ke helikopter. Mereka membuat penghalang dari keranjang agar para zombie tak bisa mendekat. Dan ternyata alat itu berhasil membawa mereka ke landasan helikopter. Namun helikopter mendapat sedikit masalah karena tak mau menyala, membuat Manel harus turun untuk menghalang para zombie. Namun tak lama kemudian, orang Ukraina berhasil memojokkan mereka dan meminta Victor keluar dari helikopter. Tak ada pilihan lain, Manel membuka gerbang yang membuat para zombie yang lain menyerang mereka. Dan pada akhirnya orang-orang Ukraina tersebut tewas. Tersisa Manel seorang diri dan ia pada akhirnya berhasil selamat dengan menaiki tangga yang dijatuhkan Lucia dari atas helikopter. Mereka akhirnya berhasil keluar dari sana dan segera menuju Kanari. Manel kemudian menghubungi Belen jika ia akan menyusul. Tapi Belen malah melarang Manel pergi ke sana dan dari suaranya ternyata Kanari sudah berhasil terinfeksi sehingga sudah tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Setelah itu film pun berakhir.
Itulah guys alur cerita film Apocalypse The Beginning of the End 2024. Bagaimana, seru bukan? Ending yang sangat membagongkan karena usaha dari sang tokoh utama sia-sia. Karena di dunia ini sudah tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka semua. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.